Ada pertanyaan seperti ini. Apakah prosesor Intel Core i3 generasi 10 lebih baik daripada prosesor Intel Core i5 generasi 3? Ini kami sebut aja ya Core i3 gitu aja dengan Core i5. Karena nanti saya kalau pakai yang bahasa Inggrisnya kadang-kadang salah sebut. Nah, pertanyaan yang semacam ini sering ditujukan pada saya, baik ketika online maupun ketika offline. Misalnya, apakah Intel Core i3 generasi yang baru kinerjanya lebih baik dibandingkan Intel Core i7 generasi yang awal-awal? Atau mungkin pertanyaannya, apakah Intel Core i5 generasi yang baru kinerjanya lebih baik dibandingkan Intel Core i7 generasi awal? Seperti itu banyak sekali pertanyaannya. Nah, di sini akan saya berikan suatu contoh bagaimana cara membandingkan dua prosesor yang semacam ini tanpa mengujinya. Caranya, dapatkan dulu spesifikasi dari prosesor-prosesor tersebut. Kalau sudah kita dapatkan spesifikasinya secara lengkap, barulah kita bisa membandingkan. Kadang-kadang atau seringkali kita nggak perlu mengujinya sudah tahu bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Kalau Anda ingin bukti ya alangkah baiknya untuk dilakukan tes ya secara langsung, praktek langsung seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu apakah Core i3 generasi 10 lebih baik daripada Core i5 generasi 3. Nah, di sini saya berikan contoh di papan tulis ini. Untuk yang Core i5-nya generasi 3, saya ambilkan dari yang berkornim IV Brid DT. Sedangkan untuk Core i3 yang generasi 10, saya ambilkan yang Comet Lake S. Saya bandingkan di sini. Seperti ini spesifikasinya. Jadi ini bukan spesifikasi lengkap. Tapi saya ambil aja yang penting-penting saja. Dari gambaran ini nanti kita sudah tahu mana yang akan lebih baik. Untuk yang Core i5-nya, yang generasi 3, saya berikan contoh 2 biji. Jadi 2 prosesor yang berbeda. Sedangkan untuk Core i3-nya saya ambilkan 1 saja di sini sebagai pembanding. Contoh di sini. Mari kita lihat untuk Core i5 3470. Kita bandingkan dengan Core i3 10320. Di mana ini generasi yang lebih awal, yaitu generasi 3, ini generasi 10. Bagaimana sih kita untuk melihat itu generasi berapa? Cukup Anda bisa melihat angka yang di depannya. Jika ini 3, maka dia generasi 3. Jika ini 10, maka dia generasi 10. Nah, untuk lengkapnya nanti seperti apa makna dari angka-angka yang di belakangnya atau huruf semacam ini, apa artinya? Itu kita bahas pada sesi yang lain. Pada sesi yang lalu sudah ini juga sudah kami jelaskan. Baik, mari kita lihatkan di sini Core i5 3470 dibandingkan Core i3 10320. Kelihatan di sini Core i5 yang generasi 3, yang ini dia memiliki core sebanyak 4 biji. Dia tidak dilengkapi teknologi hyperthreading. Sedangkan untuk Core i3-nya ini dia sama, core-nya 4, namun dia dilengkapi hyperthreading. Hyperthreading itu apa sih? Sebuah teknologi yang dimiliki oleh Intel, di mana satu buah core oleh sistem operasi dia dibaca menjadi 2 buah core. Jadi orang selalu bilang ya, kalangan komputeris banyak yang bilang, satu core fisiknya, satu adalah virtualnya. Jadi seakan-akan satu buah core itu menjadi 2 buah core seperti semacam itu. Nah, di sini untuk Core i3 yang generasi 10 ini betul dia memiliki 4 core fisik. Namun karena dilengkapi hyperthreading, maka dia akan terlihat sebagai 8 core. Mari kita lihat dengan Core i5 yang 3470 ini. Dia tidak memiliki hyperthreading. Dari sisi ini aja kelihatan yang Core i3 generasi 10 itu pasti kinerjanya lebih bagus. Istilahnya dia ini otaknya ini ada 8 kayak begitu, 4 fisik, 4 virtualnya tadi. Sedangkan ini murni hanya 4 aja yang fisiknya aja. Nah, kemudian
Mari kita lihat dari sisi frekuensi. Frekuensi ini ya disebut juga clock speed atau clock rate. Di sini satuannya gigahertz ya. Core i5 yang generasi 3 ini dia memiliki clock rate atau frekuensi dasar 3,2 GHz, sedangkan pada kondisi turbo dia bisa berjalan hingga 3,6 GHz. Untuk yang Core i3-nya, yang generasi 10 ini, dia clock dasarnya, jadi frekuensi dasarnya itu 3,8. Pada kondisi turbo dia bisa mencapai 4,6 GHz. Dari sisi ini, yang Core i5 ini sudah kalah jauh. Tadi di sini kalah, dia di sini kalah. Mari kita lihat di sini IGPU-nya, Integrated Graphic Processing Unit, yaitu grafis yang terintegrasi yang ada di dalam prosesor itu sendiri. Untuk Core i5 yang generasi 3, dia masih menggunakan IGPU jenis ini HD 2500. Sedangkan yang Core i3-nya ini yang generasi 10, dia sudah menggunakan UHD 630. Di mana yang UHD ini dia performanya lebih bagus dibandingkan yang HD. Dia lebih efisien energi dan performanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang HD. Dari sisi ini, lagi-lagi yang Core i5 ini kalah. Mari kita lihat cache memorinya. Jadi di sini adalah smart cache-nya. Jadi itu L3 cache ya sebenarnya. Jadi level 3 cache. Di sini kelihatan untuk yang Core i3 generasi 10 dia lebih besar dibandingkan yang Core i5 generasi 3. Lagi-lagi di sini kalah yang Core i5 generasi 3 ini. Kemudian kompatibilitasnya, kesesuaiannya. Kalau yang Core i5 generasi 3 itu cocoknya dengan RAM jenis DDR3. Sedangkan yang Core i3 ini yang generasi 10 dia cocoknya dengan DDR4, di mana DDR4 ini kinerjanya jauh lebih tinggi dibandingkan yang DDR3. Nah, di sini dari semua sisi kelihatan yang Core i3 generasi 10 ini lebih bagus dibandingkan yang Core i5 generasi ketiga. Dari catatan ini, dari spesifikasi sudah terlihat jelas. Kita tidak usah praktek untuk mengeceknya. Sudah tahu dari sini pasti hasilnya akan lebih baik yang Intel Core i3. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Core i5 yang tipe 3470T. Ya, ini malah core-nya cuma 2, tapi dia dilengkapi teknologi hyperthreading tadi, sehingga di sini seakan-akan core-nya menjadi 4. 2 fisiknya, 2 virtualnya. Ini dibanding yang atasnya ini aja lebih baik yang atas ini. Nah, apalagi dibanding ini semakin jauh. Kalau Core i5-nya ini, ingat di sini Core i5 itu banyak jenisnya. Core i3 juga begitu, banyak jenisnya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang Core i3, Core i5 yang tipe ini dibandingkan dengan Core i3, jelas lebih jauh lagi bedanya. Nggak usah lah saya sebutkan di sini satu persatu, Anda sudah bisa lihat sendiri. Contoh yang lain sekarang, mari kita bandingkan untuk yang Core i7-nya dengan Core i5. Jadi di sini Core i7 generasi 3 dengan Core i5 generasi 10. Mari kita lihat di sini. Untuk Core i7 3770 yang generasi 3 ini ya, dia memiliki core 4 buah core. Karena dilengkapi dengan hyperthreading, maka dia menjadi 8, 2 kali lipatnya. Sedangkan yang Core i5 generasi 10, dia core-nya 6 dan dilengkapi hyperthreading, dia menjadi 12. Dari sisi ini Core i5-nya lebih baik dari Core i7-nya. Walaupun di sini clock dasarnya itu dia kalah, tapi di sini pada saat dia bekerja turbo, dia jauh lebih tinggi dibandingkan ini. Sehingga nanti secara keseluruhan tetaplah Core i5 ini yang generasi 10 dia lebih baik dibandingkan Core i7 yang generasi 3. Dari sisi IGPU-nya, Integrated Graphic Processing Unit, sudah berbeda. Ini lebih bagus dibandingkan yang ini. Yang UHD ini dibandingkan HD lebih bagus yang UHD. Kemudian kita lihat cache memorinya. Lagi-lagi di sini
yang generasi 10 Core i5 lebih tinggi dibandingkan Core i7 yang generasi 3. Untuk RAM-nya sama ya, di sini yang ini tidak 3, ini 4, otomatis ini lebih tinggi. Nah, di sini secara umum, secara keseluruhan, Intel Core i5 generasi 10, dia kinerjanya otomatis akan lebih bagus dibandingkan Intel Core i7 generasi 3. Coba di sini bandingkan sekarang. Yang Core i7 generasi 3 dengan Core i3 generasi 10. Ini dengan ini ya, ini. Mirip-mirip loh itu. Mari kita lihat di sini. Untuk core-nya sama-sama 4, sama-sama hyperthreading. Mirip sudah di sini. Mari kita lihat ya ini ya. Mari kita lihat untuk clock-nya. Di sini clock-nya 3,4, di sini 3,8, turbonya 4,6, sedang di sini 3,9. Ini menang sudah. Yang Core i3 generasi 10 dibandingkan yang Core i7 ini. Dia sudah sedikit menang. Kemudian untuk iGPU-nya. Dia sudah jelas menang, ini HD, di sini HD. Jadi ini sudah menang. Untuk cache memorinya, smart cache di sini ya, ini sama ya. Tapi untuk RAM-nya, lagi-lagi yang Core i3 generasi 10 ini lebih bagus dibandingkan yang Core i7 generasi yang 3. Jadi, dengan Core i7 aja, yang Core i3 ada sedikit keunggulan. Apalagi dia dibandingkan dengan yang Core i5-nya. Nah, perlu Anda ketahui di sini ya. Kalau ada kata-kata semacam ini, Core i3 untuk jajaran Intel Core i, khusus untuk Core i. Core i3 itu adalah kelas yang paling bawah. Yang Core i5 itu menengah, Core i7 itu adalah kelas yang tinggi, high class. Sedangkan yang Core i9 itu kelas ekstrim. Dia lebih tinggi lagi. Nah, jajaran semacam ini hanya berlaku untuk satu generasi. Satu generasi kemudian satu core NIM kayak begini. Pasti yang Core i5 lebih baik daripada Core i3, Core i7 lebih baik daripada Core i5, dan Core i9 lebih baik dari Core i7. Ya. Jadi itu artinya kalau pembandingannya sudah lintas generasi, lainnya akan berbeda lagi. Namun kadang-kadang ya dalam satu generasi aja bisa terbalik loh. Misalnya kayak Core i5 lebih baik daripada Core i7, itu ada juga. Jadi untuk membandingkan hal yang semacam ini, lihatlah spesifikasinya dulu. Dari spesifikasi itu Anda sudah bisa menentukan mana yang lebih baik. Nah, kemudian di sini untuk yang generasi 10 ini ya, ini proses fabrikasinya itu kurang lebih 14 nanometer ya, 14 nanometer ya. Sedangkan yang untuk generasi 3 ini 22 nanometer. Di mana proses fabrikasi yang lebih rendah, jadi yang 14 nanometer tadi lebih irit atau lebih efisien energi dibandingkan yang nilai proses fabrikasinya lebih tinggi. Jadi kalau yang generasi 10 ini adalah 14 nanometer dan ini 22 nanometer, yang Core i3 ini lebih irit. Jadi di sini menang lagi dia, yaitu dalam konsumsi energinya, kebutuhan tenaga listriknya dia lebih rendah, lebih efisien dibandingkan yang Core i5. Jadi kalau orang bilang TDP-nya nanti di sini ini akan lebih rendah dibandingkan yang ini. Jadi ini bahasan ini lihat dulu ya di sini secara keseluruhan pembandingannya adalah seperti itu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.